Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Jati Kusuma. Saya merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar di mata kuliah pemasaran digital dengan subtema yaitu mengukur efektivitas media digital. Cara untuk mengukur efektivitas media digital ini ada dua, yaitu kita mengukur dari media konvensional dan juga dari mengukur media digital. Biasanya, kalau misalnya kita mengukur di media konvensional, contohnya seperti kita menyebarkan brosur, kita mendengarkan radio, kemudian membagikan sebuah poster misalnya, di situ kita tidak akan bisa mengukur bagaimana ketercapaian kita terhadap profit dari usaha kita. Berbeda kalau kita misalnya mengukur menggunakan media digital, seperti sosial media, kemudian iklan digital, dan juga email, kita akan dibantu oleh beberapa berkaitan dengan teknologi informasi atau alat-alat IT yang membantu kita untuk mengukur bagaimana ketercapaian dari media sosial atau channel digital yang kita pakai. Seperti sebelumnya, bahwa di media digital, kita bisa mengukur berapa persen yang mengunjungi website kita. Jadi kita punya semacam rumah berbentuk website. Nah, dari website itu kita menawarkan produk-produk kita melalui sosial media, melalui email, dan juga melalui iklan digital. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa jauh atau berapa orang yang mengunjungi ke website kita, sehingga dari situ kita juga bisa mengukur bagaimana atau sebanyak apa orang-orang yang akan terkonversi untuk membeli produk kita. Nah, bagaimana peran dari media sosial? Peran media sosial ini harus lebih spesifik dalam digital funnel. Yang pertama adalah awareness, yang kedua interest, dan terakhir adalah conversion. Awareness ini adalah mengenalkan produk kita, produk yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain atau orang di luar sana atau calon-calon customer kita kasih tahu. Kita beritahu bagaimana keunggulan dari produk kita, apa promosi-promosi yang bisa kita tawarkan, kemudian kelebihan-kelebihan dari produk kita. Nah, dari situ setelah orang-orang ini akan atau calon konsumen kita tertarik dengan produk kita, mereka akan interest. Interest di sini artinya mereka mulai untuk mengetahui atau mencari tahu informasi tentang produk kita. Misalnya dengan berkunjung ke sosial media kita, berkunjung ke website, kemudian nanti kita juga bisa melakukan seberapa banyak orang-orang yang mengunjungi konten-konten yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari situ, setelah orang-orang tertarik, mereka akan terkonversi. Terkonversi di sini adalah ada beberapa tahap, yaitu mungkin pertama kali mereka hanya berkunjung ke website kita. Mungkin mereka pertama kali hanya mengklik iklan digital kita. Atau seterusnya, atau tujuan akhir kita adalah orang-orang atau calon customer kita itu membeli produk kita, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari proses pemasaran secara digital di sosial media, di website, dengan SEO, dengan email. Jadi dalam satu funnel ini kita bisa menggunakan beberapa channel marketing, ya, seperti blog, seperti ads atau PPC, pay per click, kemudian sosial media, SEO, search engine optimization, dan juga email. Lalu, bagaimana tujuan dari media sosial itu sendiri? Beberapa perusahaan itu mereka lebih mengutamakan dengan membuat suatu konten yang luar biasa, yang menarik, kemudian yang begitu tren pada saat ini, karena mereka berharap bahwa konten-konten yang telah mereka buat itu bisa memunculkan suatu keajaiban, di mana konten-konten yang mereka buat bisa saja menjadi viral, sehingga banyak orang yang akan mengunjungi produk atau perusahaan kita seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kita mengukur suatu media sosial, kita harus step by step atau secara bertahap, sehingga kita tahu bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi setiap tahap-tahap yang kita akan lalui.